Asma, nama saya. Seperti kalian ini, sekolah minggu. Dulu sekolah minggu di Menteng. Namanya ya, bertumbuh, sudah menikah. Dan kalau ke Sumatera juga, ingin juga mengajar sekolah minggu. Apakah ada yang mau jadi guru sekolah minggu di sini? Siapa yang mau jadi guru sekolah minggu? Ada nggak yang mau jadi guru sekolah minggu kalau besar? Ayo angkat tangannya. Melayani Tuhan itu sangat berharga. Wah, terima kasih. Dulu waktu Kang Asma kecil, Kang Asma juga lihat guru sekolah minggunya. Oh, guru sekolah mingguku baik. Guru sekolah mingguku itu sayang sama aku. Guru sekolah mingguku itu orangnya pintar cerita Alkitab. Aku juga mau nanti kalau besar jadi guru sekolah minggu. Dan kalau kita berdoa, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Kak Asma, berarti gak boleh dong jadi polisi, gak boleh dong jadi dokter. Boleh, semua cita-cita boleh. Tetapi melayani Tuhan adalah yang paling tinggi dari semua cita-cita. Jadi kalau kamu mau jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara atau apapun itu, kamu tetap bisa melayani dalam sekolah minggu. Jadi Kak Asma hari ini datang dengan suami Pak Franky namanya, datang dengan Kak Niko, dengan Ibu Merdiana, Joani dan Ibu namanya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Diambil dari mana? Alkitab. Diambil dari Alkitab. Siapa yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Kita mau berdoa. Lipat tangannya. Kita mau berdoa dulu. Tunduk kepalanya, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya mendengarkan dengan baik dan Tuhan yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Asma mau tanya. Siapa tadi nama saya? Kak Asma, ya. Kak Asma mau tanya. Siapa di sini yang pernah merasa sakit hati atau merasa kecewa karena ada teman atau ada orang-orang yang menyakiti perasaannya atau yang membuat dia kecewa? Misalnya, pertama orangnya suka mengejek, teman kita suka marah, teman kita suka ambil barang kita, atau adik kita suka memukul kita. Siapa yang pernah merasa kecewa atau sedih? Kak Asma pernah merasa kecewa dan sedih? Pernah nggak? Pernah ya. Nah, ketika kita merasa kecewa dan sedih, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan balas atau bagaimana ya? Pada hari ini Kak Asma akan cerita lagi. Ada seorang anak, nama anak ini adalah Santi. Jadi kalau seperti ini, dia lagi senang atau lagi marah? Marah. Dia mengadu kepada mamanya. Ma, lihat, Ani mengambil buku kesayanganku. Diambil bukuku, dicoret-coret, dan dirobek-robek halamannya. Aku marah, Ma. Anaknya sudah dengar, dia teriak-teriak sama mamanya. Aku mau marah sama dia lagi. Aku mau ambil mainannya, aku patahkan, aku rusak. Pokoknya dia harus merasakan perasaanku. Wah, mamanya bilang, Santi, apakah perbuatanmu itu adalah perbuatan anak yang mengenal Tuhan? Apakah perbuatanmu itu adalah perbuatan seorang Kristen? Santi masih marah. Dia marah terus. Katanya, Nak, bisakah kamu duduk sebentar? Ibu mau menceritakan kepadamu tentang seseorang yang hari ini juga merasakan perlakuan yang tidak adil kepada dia. Santi merasa mamanya ini adalah orang yang suka menceritakan firman Tuhan. Walaupun dia marah, dia duduk juga. Ya, lalu dia duduk dan mamanya mulai bercerita kepada si Santi. Santi, ada seorang laki-laki namanya Stefanus. Siapa namanya? Stefanus. Wah, Stefanus ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia percaya pada firman Tuhan. Dia rajin membaca Alkitab. Dia juga menceritakan tentang
hikmat dan kepintaran. Dia berbicara bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus mengasihi dunia, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, mengasihi siapapun. Stefanus terus menceritakan tentang firman Tuhan. Tetapi ada pemuka agama Yahudi yang tidak suka kepada Stefanus. Mereka marah. Mereka tahu lama-lama Stefanus ini punya pengikut. Banyak orang yang suka sama dia, suka mendengarkan dia. Sementara orang Yahudi ini, mereka banyak yang tidak suka. Lalu mereka mulai marah dan mencari-cari cara. Bagaimana caranya supaya Stefanus ini, dia itu kita buat tidak berbicara lagi. Lama-lama karena marah, mereka juga mencari cara. Mereka membuat apa? Kita supaya orang itu bilang kalau Stefanus itu ajarannya salah. Stefanus itu orangnya jahat. Wah, menurut kalian apakah Stefanus itu jahat? Dia menceritakan tentang Yesus Kristus, tentang Allah, tentang nabi-nabi. Wah, setiap hari Stefanus ini menceritakan firman Tuhan, dan banyak orang yang semakin mengasihi Tuhan. Pada suatu hari, ketika Stefanus sedang menceritakan firman Tuhan, wajahnya bersinar bagaikan malaikat-malaikat. Wajahnya sangat terang, bersinar, dan orang-orang pun mulai melihat bahwa Stefanus ini berbeda. Tetapi namanya kalau kita benci, semuanya jadi kelihatan jelek. Mereka tetap marah, tetap tidak suka kepada Stefanus. Lalu mereka mengatakan, Stefanus, kamu itu membuat ajaran yang salah. Kamu tidak menghargai hari Tuhan. Kamu menghujat nabi-nabi Tuhan. Karena orang-orang tertentu. Dan Stefanus ini, dia tidak takut. Dia terus menyampaikan firman Tuhan. Dan karena mereka sudah mulai marah, mereka membuka baju. Lalu mereka mengambil batu yang besar-besar. Mereka marah kepada Stefanus, dan orang-orang bayaran ini pun mulai melempari Stefanus dengan batu-batu yang besar. Kalau dilempar dengan uang, enak gak? Enak. Wah, ada yang lemparkan, saya lemparkan 10.000. Mau lagi dong Kak Lasma, saya lemparkan 100.000. Oh, lebih mau lagi Kak Lasma. Kalau dilempar batu, siapa yang mau? Batunya besar adik-adik. Dilempar pun 1 kali, 2 kali. Lama-lama Stefanus ini menjadi terluka, dan dia akhirnya tahu bahwa dia dalam bahaya. Apakah Stefanus takut? Stefanus tidak takut. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya menyerahkan rohku kepadamu. Tuhan tahu apa yang terjadi pada Stefanus. Dia juga mengatakan seperti perkataan Tuhan Yesus, Tuhan ampunilah mereka akan perbuatannya. Stefanus mengampuni orang-orang yang melempar dia dengan batu. Dan benar, kemudian setelah dia dilempari adik-adik, Stefanus itu mati. Dan dia masuk ke dalam surga karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia masuk ke surga, dan teman-temannya datang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Mereka sangat sedih karena teman mereka Stefanus sudah meninggal. Nah adik-adik, bagaimanakah Stefanus ini bisa mengampuni orang yang melempari dia? Kalau ada temanmu yang berbuat jahat kepadamu, apakah kamu bisa mengampuni mereka? Wah, kadang-kadang adik-adik sangat sulit kita untuk mengampuni orang, ya. Kadang-kadang Kak Lasma juga gitu. Kalau ada yang jahat, kalau ada yang tidak senang bagi Kak Lasma juga kadang susah mengampuni. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, pertolongan siapa? Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan kita bisa mengampuni orang lain. Dan juga Tuhan mengasihi orang yang mengampuni. Stefanus mengampuni orang-orang yang berbuat jahat pada dia karena Tuhan yang memberikan pertolongan. Siapa yang memberikan pertolongan? Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan kita kemampuan mengampuni orang lain. Ya, lalu si Santi terus mendengar
Lalu ibunya bilang, menurutmu apakah Stefanus benar-benar mengampuni mereka? Iya Bu, katanya. Nah, apakah kamu juga bisa mengampuni adikmu? Dia bilang, ya Bu, saya akan mengampuni adik saya, katanya. Tapi ibunya bilang, sebenarnya ibu sudah menghukum Ani karena dia berbuat salah. Sekarang kamu pergilah ke kamar, lihatlah dia mau minta maaf padamu. Adik-adik, saat kita mengampuni, kita menunjukkan perbuatan baik ya. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Wah, kalau semua lihat, semua adik-adiknya pintar ayat hafalan ya. Wah, hebat semuanya. Nanti lama-lama besar bisa jadi pendeta ya. Hafal firman Tuhan, ya kan? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 32. Ada yang bisa hafal? Atau dibuka dulu. Efesus 4 ayat 32. Siapa yang belum bisa buka Alkitab? Bisa? Efesus 4 ayat 32. Alat maksudnya adik-adik yang mau membaca bisa membaca ya. Oke, adik-adik sudah buka? Sudah dapat? Oke, Efesus 4:32. Oke, yang bisa baca boleh baca ya. Oke. Oke, sama-sama kalau semua sudah pegang. Ayo sama-sama kelihatan ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, ini panjang ya. Gak usah dihafal atau dihafal? Dihafal. Kalau semua mau ambil satu. Bisa nggak masih dihafal? Kita ulangi lagi ya. 3, 2, 1. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kok bisa? Bentar semuanya. Langsung ambil dua lagi. Bisa nggak? Coba. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah Kristus telah mengampuni kamu. Hebat. Dibilang dari mulai Efesusnya ya. Oke, sekali lagi yang terakhir. 3, 2, 1. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Telah mengampuni kamu ya. Ayat hafalan kita Efesus 4 ayat 32 dihafalkan di rumah. Jadi kalau semua percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Walaupun di masa pandemi memang kalau semua susah untuk ibadah, tapi di sini bisa ibadah. Begitu. Tetap setia ya. Mari kita berdoa. Lihat tangannya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar tentang pengampunan, mengampuni orang lain. Tuhan, kami tahu ini bukanlah hal yang gampang, karena secara manusia dan kedagingan kami sangat gampang untuk merasa marah dan kecewa dan juga sakit hati. Tetapi Tuhan ingin kami belajar mengampuni. Tolonglah kami Tuhan, istimewa adik-adik ini.
supaya mereka menunjukkan kasih yang dari Tuhan dengan cara mengampuni juga, karena Tuhan yang lebih dahulu menunjukkan cara mengampuni kepada kami. Berkati pelayanan di sini, berkati Bapak dan Ibu yang melayani, berkati hikmat, kuasa, pimpinan dan penyertaan Tuhan. Turunlah berkat Tuhan bagi keluarga dan adik-adik kami di sini, bagi para orang tua, sehingga mereka terus setia dan mau mengikuti Tuhan dalam segala situasi. Kami mau mengikuti firman-Mu dan mentaatinya. Berkati tempat ini, berkati semua yang ada di sini, biarlah Tuhan yang menolong bertumbuh maju di dalam kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun untuk hal-hal yang kurang berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.